Shalom Bapak Ibu, mari dukung pelayanan misi dan penginjilan. Tuhan Yesus memberkati. Salam sejahtera bagi kita. Kembali lagi dengan saya Matelda Monika. Di channel ini saya berbagi renungan firman Tuhan, dan kiranya lewat renungan firman Tuhan ini kita diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Dalam Yesaya 38 ayat 1 berkata, pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati dan tidak akan sembuh lagi. Melalui pesan yang dia dengar dari Nabi Yesaya, firman Tuhan yang dia dengar, secara manusia Hizkia mengalami goncangan yang luar biasa dalam pikirannya, dalam batinnya, dalam hatinya. Ketika mendengarkan berita seperti itu, sebagai seorang manusia, itu merupakan satu pukulan yang berat. Kita bisa bayangkan ketika kita yang berada di posisi Hizkia dan menerima berita yang tidak mengenakan seperti itu, mungkin kita akan merasakan kekalutan yang amat dalam. Karena sebagai seorang manusia biasa, sudah tahu ajal hidupnya itu batas sampai di mana. Dan memang pada waktu itu Hizkia sedang sakit parah. Namun pergumulan yang Hizkia alami, bentuk pergumulan yang Hizkia rasakan, kesakitan, penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup Hizkia, membuat Hizkia mengambil tindakan yang sangat menarik perhatian Tuhan. Pada 2 Raja-Raja 20 ayat 2 berkata, lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Satu tindakan aksi atau reaksi, yaitu berdoa kepada Tuhan yang diambil oleh Hizkia, itu menjadi satu poin, menjadi satu hal yang Tuhan perhatikan dalam pribadi Raja Hizkia. Dengan doa yang penuh kesungguhan, dengan doa yang dibawakan dengan sebuah pergumulan yang luar biasa dan dia naikkan kepada Tuhan. Dan hasil daripada doa yang dia panjatkan kepada Tuhan, Hizkia mengalami mujizat. Hizkia mengalami kesembuhan. Hizkia mendapatkan satu mujizat yang luar biasa dia dapatkan dari Tuhan. Begitu juga dalam kehidupan kita. Ketika kita menghadapi satu tekanan, proses, kalau kita percaya hidup kita ini Tuhan sanggup menolong kita, tentu kita akan berdoa, tentu kita akan mengambil tindakan, bereaksi untuk mencari Tuhan. Kita harus memiliki sensitivitas atau kepekaan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, supaya kita bisa mendengarkan suara Tuhan, atau supaya kita bisa merasakan apakah ini teguran atau apakah ini seizin daripada Tuhan untuk membuat kita dewasa atau membuat kita semakin kuat, atau hal-hal yang Tuhan izinkan biar kita bisa peka dengan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Namun dari semua proses yang kita alami, ketika kita datang kepada Tuhan dengan doa yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, kita akan menerima satu tuntunan, menerima satu jawaban, dan kita melihat hasil dalam kedekatan kita dengan Tuhan. Kalau kita peka dengan suara Tuhan,
maka kita tahu apa yang harus kita lakukan di hadapan Tuhan. Tetapi kalau kita tidak mau dituntun oleh Tuhan, maka kita tidak akan mengerti apa-apa tentang yang Tuhan mau dalam hidup kita. Di dalam Yesaya 44 ayat 18 berkata, orang seperti itu tidak mengetahui apa-apa dan tidak mengerti apa-apa, sebab matanya melekat, tertutup, sehingga tidak dapat melihat, dan hatinya tertutup juga sehingga tidak dapat memahami. Sangat disayangkan ketika kita tidak memahami apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Sesuatu hal yang menakutkan ketika kita tidak merasakan sesuatu lagi tentang Tuhan, mengalami kehadiran atau roh Tuhan dalam hidup kita. Sesuatu hal yang mengancam hidup kita. Kita merasakan kekeringan rohani bersama Tuhan. Itulah sebabnya kita perlu untuk terus berdoa, mendekatkan diri dengan Tuhan, untuk terus mengasah kepekaan kita dengan Tuhan, supaya kita bisa merasakan suara Tuhan, mendengar suara Tuhan, apa yang Tuhan mau. Apakah proses-proses yang kita alami, yang kita jalani ini merupakan sebuah teguran atau sesuatu yang Tuhan izinkan untuk membuat kita semakin dewasa dalam Tuhan. Kita harus tetap mendekatkan diri kita kepada Tuhan melalui doa, dan doa. Lewat doa, kita dapat membangun hubungan yang luar biasa dengan Tuhan. Lewat doa, mata rohani kita akan selalu terbuka. Lewat doa, hati kita selalu terasah, terlatih. Dan lewat doa, telinga kita terlatih untuk mendengarkan. Bahkan hati kita terlatih untuk selalu merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sehingga kita bisa memahami jalan-jalan Tuhan. Niscaya dengan doa hidup kita selalu terpelihara. Walaupun melewati badai hidup yang sangat amat besar. Tetapi bersama Tuhan kita bisa melewatinya. Yaitu bagaimana kita bisa bersama Tuhan, bangun hubungan kita melalui doa, dan melalui doa. Dalam 2 Raja-Raja 20 ayat 3, itu berkata, Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapanmu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di matamu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Tentu ucapan ini yang tertulis dalam 2 Raja-Raja 20 ayat 3, ini adalah satu ungkapan hati Hizkia melalui doanya, melalui pergumulannya ketika dia menerima ungkapan daripada Nabi Yesaya. Satu pukulan yang diterima, dia jadikan ini sebagai jembatan dia untuk terus membangun hubungan dengan Tuhan. Dan lewat doa, dan lewat doa, kita sentuh hati Tuhan. Dengan kekuatan doa, maka kita akan menerima ketulusan hatinya, kasihnya, karunia Tuhan pasti menyertai hidup kita. Berdoalah terus setiap saat, setiap hari. Dibangun pagi hari, mengawali aktivitas sepanjang hari kita. Bahkan Tuhan pasti akan menyertai kita dengan kebaikan-kebaikannya. Bahkan kita kembali terus membangun hubungan yang luar biasa kita bersama Tuhan, di dalam Tuhan. Yaitu melalui doa, dan doa. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam. Shalom Bapak Ibu, mari dukung pelayanan misi dan penginjilan. Tuhan Yesus memberkati.